Ini artinya apa? Coba kita perhatikan. Rabbaka fakabbir dibolak-balik tetap bacanya Rabbaka fakabbir. Rabbaka robakab. Fa-nya tengah, kabir kab ba ro. Rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Robakab kab ba ro. Robakab kab ba ro. Dibolak-balik, agungkan Allah. Di mana saja kita bekerja, di mana saja kita beraktivitas, silahkan sesuai dengan perintah Allah, dan jangan lupa agungkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dah, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, saya ingin bicarakan ada munasabah, kaitan secara berurutan antara wahyu pertama yang turun dengan wahyu kedua. Ada munasabah di situ. Wahyu pertama kita tahu turun di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai malam ya'lam, 5 ayat. Yang kedua 7 ayat, surah Al-Muddatsir. Walaupun ada ulama mengatakan yang kedua itu Al-Muzammil, tapi saya yang ambil Al-Muddatsirnya aja. Ada hubungan yang sangat erat antara Iqra, wahyu pertama, dan wahyu kedua. Yang kedua ada 7 ayat, yang pertama ada 5 ayat. Baik, wahyu pertama adalah Iqra, bacalah. Kita tahu dalam sejarah Nabi didekap oleh malaikat Jibril sampai susah bernapas. 3 kali dikatakan Iqra, bacalah. Dalam riwayat Nabi menjawab, ma ana biqari, saya enggak bisa baca, karena Nabi ummi tidak bisa baca tulis. Nabiyil ummi, nabi yang ummi tidak bisa baca tulis. Ada yang mengatakan ma aqra, apa yang aku baca? Yang pertama jawabannya, riwayat yang pertama, saya nggak bisa baca. Ada riwayat yang lain mengatakan, apa yang saya baca? Cuma ada kata-kata Iqra, bacalah. Nah, di sini kita ambil hikmahnya. Kita disuruh banyak membaca. Jangan baca satu buku, jangan baca satu kitab. Kalau baca cuma satu kitab, apalagi satu hadis, cuma taunya bid'ah dolalah, kullu bid'atin dolalah, cuma satu. Harus baca banyak. Coba Iqra itu nggak ada maf'ulnya, nggak ada objeknya, bacalah. Artinya baca apa saja, tapi atas nama bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Baca lillahi ta'ala, kita baca dengan nama Allah. Baca yang bermanfaat sesuai dengan perintah
Allah Subhanahu wa taala. Banyak baca jadi enggak cumbu pendek. Tapi kalau kita banyak baca, insya Allah kita enggak kagetan, makin toleran. Ada sudah intoleran nih, lagi rame di Depok intoleran. Ya. Karena kita banyak baca. Ada seorang ulama Indonesia udah almarhum, di akhir-akhir hayatnya saya ketemu tahun 76 di istana. Beliau dulu nggak mau dicium tangan kalau salaman, nggak mau kunut. Nah akhir-akhir beliau kunut, dicium tangan. Saya cium tangan sama beliau waktu di istana. Nah itu ketemu beliau. Nah besoknya ditanya orang, biasanya nggak mau dicium tangan. Apa kata dia? Dulu saya cuma baca satu kitab, sekarang udah banyak yang saya baca. Ternyata dia baca yang lain, oh cium tangan nggak apa-apa, malah berkah. Oh kunut ada yang kunut ada yang enggak. Jadi alasan dia, dulu saya cuma baca satu kitab, sekarang saya sudah banyak baca. Nah ini Iqra, bacalah. Baca apa saja, bukan hanya teks Al-Quran, tapi bacalah alam raya ini. Masalah ilmu apa saja, asal bismi rabbika, atas nama Tuhanmu, kita disuruh baca. Nah membaca berarti kita belajar. Bagaimana kita bisa baca kalau kita tidak belajar? Belajar salah satu unsur yang paling penting adalah murid taat kepada guru. Murid taat kepada guru. Itu salah satu yang harus diperhatikan. Mungkin ada anak-anak kita, cucu kita yang di pesantren, taati gurunya. Jangan sampai tidak taat sama guru. Walaupun dia sudah pinter, guru nggak bakal kalah. Guru jangan di debat, boleh diskusi, tapi kalau mau ngalahin guru nggak boleh, nggak bisa. Ada dongeng di suatu pesantren, Pak Kiai punya empang ada ikan. Kemudian si murid ini pengen makan ikan. Dia mancing malam-malam jam 1 malam, pikiran pokoknya sepi semua, nggak ada yang lihat. Dapat bang. Tahu-tahu Kiai lagi kontrol. Sambil saya guru apain? Mancing. Emang ini punya siapa? Ini punya Allah. Pakai dalil, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini milik Allah, saya mau makan. Oh gitu, iya. Jalan dia bawa ikan. Pak Kiai ngambil batu koral, dilempar, letak pada kepalanya. Wih, kok Pak Kiai lempar? Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Itu artinya tidaklah melempar orang yang melempar kecuali Allah yang menggerakkan melempar. Itu bukan aku, itu Allah. Nah itu jadi nggak bakal kalah guru mah ya. Jadi jangan mau ngambil ikan, mau curi, mereka bilang ini walillahi ma fis samawati wal ardh. Dilempar sama kiainya, tak. Kok kayak wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Gitu. Ya. Jadi banyak membaca. Kalau kita banyak membaca, kita bisa tasamuh, toleran. Kita banyak segala macam yang kita lakukan, tapi tidak kasar, luas. Kalau orang berbuat zalim kepada kita, boleh dibalas secara fikih, boleh dibalas. Tapi secara sufi, tasawuf, lebih maafan lebih bagus. Kadang kita banyak baca. Ini surah apa tuh? Ini surah Asy-Syura kalau nggak salah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Faman 'afa wa aslaha falahu fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Fajazaa'u sayyi'atin bukan pak wa.
wa jazaa'u sayyatin, balasan kezoliman, saya ini zolim atau keburukan, kejahatan. Balasan kejahatan adalah kejahatan pula yang setimpal. Orang berbuat jahat kepada kita balas lagi dengan kejahatan yang setimpal. Ada orang menghina NU, menghina kiai, serahin banser. Secara fikih disuruh balasan orang berbuat jahat, balas lagi jahat. Itu boleh secara hukum fikih, kisos namanya. Tapi bukan ulama, bukan Rois Surya yang nyuruh. Banser serahkan tuh, itu membuatnya ya, supaya lawan. Fajazau sayyi'atin sayyi'atum misluha, yang setimpal. Tapi kalau serahin Rois Surya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik pada orang yang jahat, maka ganjarannya ada dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Surya mah jangan dibalas, maafin aja. Sebab ada hadis Nabi kan, ahsin wa ahsin man asa ilaika, ahsin man asa ilaika. Apa kita terjadi? Ya. Yang artinya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Silman qata'aka wa ahsin ila man asa ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Jadi kalau diserahin Surya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Itu ini apa namanya? Luas. Kita kena ilmunya, orang-orang NU itu ulama-ulama ilmunya banyak, nggak baca satu kitab, tapi banyak kitab. Nah itu ya. Nah, ya, jangan serahin Surya lah. Ya. Nah itu artinya apa? Kita disuruh iqra, banyak membaca. Nah setelah itu berarti kita banyak belajar. Karena orang NU itu dulu jarang yang jadi doktor, paling SAG, DRS, yang dokter jarang. Makanya Gus Dur pernah bicara, saya susah jadi presiden nih, nggak banyak bantuin. Saya mau angkat dirjen, nggak ada dokter. NU susah, jarang banget dokter. Akhirnya sekarang bukan main, maju semua gara-gara barokah Gus Dur Nahdlatul Ulama. Jadi banyak dokter. Orang seberang sana yang banyak dokter. Nah sekarang teman-teman dari Nahdlatul Ulama, anak-anak muda sudah banyak yang bergerak dokter. Itu suruh kita baca, artinya belajar. Semua ilmu ada manfaatnya asal tetap bismi rabbika. Udah, kita punya ilmu sekarang. Nah sudah punya ilmu, jangan diem aja. Maka turun ayat yang kedua, wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir, orang yang berselimut. Nabi kan menggigil setelah dapat itu ya, wahyu pertama karena takut. Nah ini saya ambil hikmahnya saja ya. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Artinya hai orang yang sudah jadi doktor, yang sudah jadi sarjana, yang sudah pinter, bangun. Jangan selimut, qum fa'anzir, bangun, beri peringatan. Jangan bertopang dagu, jangan udah punya ilmu diem aja, masyarakatnya diantepin aja. Jangan. Apa? Qum, bangun, fa'anzir, berikan peringatan. Kalau kita bilang ke NU, pengurus NU, bangun, kembangkan NU-an, kembangkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembangkan, bangun dan berikan peringatan. Dan di dalam bekerja membangun tadi sudah punya ilmu, kemudian kita bekerja ini bisa di semua lapisan saja bisa kerja. Artinya kita yang punya organisasi kerja di organisasi, yang punya keahlian berdagang kerja berdagang dan seterusnya. Tapi pekerjaan kita yang dianjurkan oleh Allah, anjuran ayat qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkan. Jangan kerja sembarang kerja yang sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerja bukan korupsi, kerja bukan nyolong, kerjanya kerja sesuai mengagungkan Allah.
Ini artinya apa? Coba kita perhatikan. Rabbaka fakabbir dibolak-balik tetap bacanya Rabbaka fakabbir. Rabbaka robakab. Fa-nya tengah, kabir kab ba ro. Rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Robakab kab ba ro. Robakab kab ba ro. Dibolak-balik, agungkan Allah. Di mana saja kita bekerja, di mana saja kita beraktivitas, silahkan sesuai dengan perintah Allah, dan jangan lupa agungkan Allah. Hukum-hukum di negara dipatuhi, terutama juga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerja tapi jangan sembarang kerja, yang diharamkan jangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.